Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Diogofi Atmaja dari jurusan Elektronika Universitas Negeri Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan demonstrasi dan pembacaan materi mengenai uji bedah kontingensi penelitian square X pangkat 2 dan koefisien kontingensi C. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memahami bagaimana cara melakukan uji perbedaan antara dua atau lebih kelompok data menggunakan metode statik serta bagaimana kita menginterpretasikan hasil output yang dihasilkan oleh aplikasi IBM SPSS. Mari dari itu kita lanjut ke pembahasan materinya. Pertama-tama, di latar belakang ini, dalam penelitian sosial maupun pendidikan, seringkali data yang dikumpulkan berbentuk kategori, misalnya jenis kelamin, tingkat pendidikan, jenis sekolah, atau tingkat kepuasan mahasiswa. Data seperti ini tidak bisa dianalisis dengan metode parametrik biasa karena tidak berbentuk angka kontinu, melainkan beberapa frekuensi kejadian dalam setiap kategori. Untuk itu, diperlukan analisis hubungan antar variabel kategorikal agar peneliti dapat mengetahui apakah dua faktor ini memiliki keterkaitan atau berdiri secara independen. Misalnya, apakah tingkat kepuasan mahasiswa berbeda secara signifikan, serta universitas negeri atau swasta dan swasta, atau apakah jenis kelamin mempengaruhi tingkat partisipasi kegiatan akademik. Analisis ini penting karena membantu peneliti. Yang pertama itu mengidentifikasikan pola hubungan antara variabel kategorikal dalam populasi. Yang kedua, menguji perbedaan distribusi frekuensi antar kelompok secara objektif. Yang ketiga, memberikan dasar pengambilan kepuasan dalam kebijakan pendidikan dan sosial berdasarkan bukti statik dengan menggunakan uji chi-square X pangkat 2 dan konvensi kontingensi C. Hubungan tersebut dapat diukur secara kuantitatif sehingga peneliti tidak hanya mengandalkan pengamatan objektif, tetapi memperoleh hasil yang terstruktur dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Next. Di sini ada uji dasar kontingensi. Uji bedah kontingensi merupakan salah satu teknik menganalisis statik non-parametrik yang dilakukan untuk melihat hubungan atau perbedaan antara dua variabel berskala kategorial, baik nominal maupun ordinal. Artinya, kedua variabel tidak berbentuk angka yang dapat diukur secara langsung, tetapi berupa kategori seperti jenis sekolah, tingkat kepuasan, jenis kelamin, atau status pekerjaan. Konsep dasarnya adalah membandingkan frekuensi observasi FO, yaitu jumlah data nyata dalam tiap kategori, dengan frekuensi harapan FO, yaitu jumlah yang diharapkan jika tidak ada hubungan antar variabel. Jika terdapat jika terdapat perbedaan yang cukup besar antara FO dan FE, maka dapat disimpulkan bahwa kedua variabel tidak saling independen. Artinya ada hubungan atau perbedaan yang signifikan di antara keduanya. Dengan kata lain, uji kontingensi membantu menjawab pertanyaan seperti
Apakah ada hubungan antara jenis universitas dengan tingkat kepuasan mahasiswa? Atau apakah jenis kelamin mempengaruhi pilihan jurusan kuliah? Selain itu, hubungan memperjelas seberapa kuat hubungan tersebut. Hasil uji Chi-square dapat dilengkapi selain itu dengan konvensi kontingensi C, yaitu menunjukkan tingkat kekuatan hubungan antara variabel dari lemah hingga kuat. Melalui uji ini, peneliti dapat memperoleh gambaran yang lebih efektif tentang pola keterkaitan antara variabel kategorikal yang menjadi dasar dalam mengambilan keputusan atau rekomendasi peneliti. Selanjutnya, di sini ada tujuan penelitian. Apa sih itu tujuan penelitian? Tujuan dari uji beda kontingensi itu adalah untuk mengetahui apakah terdapat hubungan atau perbedaan yang signifikan antara dua variabel yang berskala kategorikal serta mengukur seberapa kuat hubungan tersebut. Secara umum, analisis ini terbagi atas dua bagian. Yang pertama, itu ada uji Chi-square X pangkat 2. Uji ini digunakan untuk menguji independensi atau perbedaan antara dua variabel kategorikal dengan cara membandingkan frekuensi observasi FO dan frekuensi harapan FE. Jika terdapat perbedaan yang signifikan antara keduanya, maka disimpulkan bahwa kedua variabel saling berhubungan. Yang kedua, di sini ada konvensi kontingensi C, digunakan untuk menilai tingkat kekuatan hubungan antara variabel. Nilai C mendekati 0 menunjukkan hubungan yang lemah, sedangkan nilai yang mendekati 1 menunjukkan hubungan yang semakin kuat. Dengan demikian, kedua analisis ini saling melengkapi. Chi-square menentukan ada atau tidaknya hubungan, sedangkan konvergensi kontingensi menjelaskan seberapa kuat hubungan tersebut. Selanjutnya, kita mengenal dasar teori Chi-square X pangkat 2. Uji Chi-square X pangkat 2 ini merupakan salah satu uji statik non-parametrik yang digunakan untuk mengetahui hubungan atau perbedaan antara dua variabel kategorikal berdasarkan distribusi frekuensinya. Uji ini bekerja dengan cara membandingkan antara frekuensi observasi FO, yaitu jumlah data yang benar-benar terjadi, dan frekuensi harapan FE, yaitu jumlah yang diharapkan jika tidak ada hubungan antara variabel. Berikut rumus dasar perhitungannya adalah X pangkat 2, seperti contoh di samping keterangannya. Di sini simbol X pangkat 2 itu untuk menandakan nilai Chi-square atau hasil uji. Sementara FO, di sini frekuensi observasi, digunakan untuk mencari data hasil pengamatan. FE di sini frekuensi harapan yang digunakan untuk mencari data yang diharapkan jika tidak ada hubungan. Sementara P bentuk menunjukkan jumlah seluruh sel dalam tabel kontingensi. Jika nilai X pangkat 2 hitung jauh lebih besar daripada X pangkat 2 tabel, atau jika P mean value lebih kecil dari 0,05, maka H O ditolak. Artinya terdapat hubungan atau perbedaan yang signifikan antar variabel. Selanjutnya, sini kita mengenal apa itu dasar teori konvergensi kontingensi. Konvensi kontingensi C merupakan ukuran statik yang sering digunakan untuk menilai tingkat kekuatan hubungan antara dua variabel kategorikal setelah diketahui apabila hubungan tersebut signifikan melalui uji Chi-square X pangkat 2. Rumus dasarnya adalah seperti berikut. Keterangan sini.
Keterangannya, C di sini untuk menandakan kontingensi, X pangkat 2 di sini untuk menandakan nilai chi square hasil perhitungan, N di sini untuk menandakan jumlah total sampel. Nilai C selalu berbeda di antara 0 dan 1. Semakin besar nilai C, semakin kuat hubungan antar variabel. Intervensi umum nilai C itu seperti berikut. 0 sampai 0,25 itu hubungan lemah. 0,26 sampai 0,50 itu hubungan sedang, sementara lebih besar 0,50 itu hubungan kuat. Dengan demikian, koefisien kontingensi melengkapi hasil uji T-square dengan memberikan gambaran seberapa besar kekuatan hubungan antara variabel secara statik. Contoh kasus penelitiannya. Sebagai penerapan uji bedah kontingensi, digunakan contoh kasus mengenai perbedaan penilaian pelayanan akademik antara universitas negeri dan universitas swasta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah jenis universitas berpengaruh terhadap tingkat kepuasan mahasiswa terhadap pelayanan akademik yang diberikan. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan berdasarkan respons mahasiswa terhadap kualitas pelayanan akademik dengan kategori 1. Sangat memuaskan, 2. Memuaskan, 3. Cukup, 4. Kurang, 5. Tidak memuaskan. Kemudian setiap kategori dibandingkan antara jenis institusi, yaitu universitas negeri dan universitas swasta, sehingga terbentuk tabel kontingensi berukuran 5 kali 2, yaitu 5 kategori respon dikali 2 jenis universitas. Hasil dari analisis ini akan menunjukkan apakah terdapat perbedaan signifikan dalam persepsi mahasiswa terhadap layanan akademik di kedua jenis universitas tersebut. Perumusan hipotesis. Dalam penelitian mengenai perbedaan pelayanan akademik antara universitas negeri dan universitas swasta, hipotesis di sini disusun untuk menentukan apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara dua kelompok tersebut. Hipotesis yang diuji di sini adalah sebagai berikut. HO atau hipotesis nol. Yang kedua ada tidak terdapat perbedaan atau hubungan signifikan antara jenis universitas negeri dan penilaian pelayanan akademik mahasiswa. Yang ketiga, artinya tingkat kepuasan mahasiswa pada universitas negeri dan swasta dianggap sama atau independen. Yang keempat, HI atau hipotesis alternatif. Yang kelima, terdapat perbedaan antara hubungan yang signifikan antara jenis universitas dan penilaian pelayanan akademik mahasiswa. Dan yang terakhir, artinya jenis universitas mempengaruhi tingkat kepuasan mahasiswa terdapat pelayanan akademik. Pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan nilai signifikansi P value dari uji chi square X pangkat 2. Jika P lebih kecil dari 0, lebih besar dari 0,5, maka HO ditolak dan H1 diterima, yang berarti terdapat perbedaan yang signifikan antara variabel. Hitung frekuensi harapan FE. Langkah pertama dalam perhitungan uji chi square X2 adalah menentukan frekuensi harapan. FE, frekuensi harapan menunjukkan jumlah data yang diharapkan muncul pada sel tabel kontingensi jika tidak ada hubungan antara variabel yang diuji. Rumus untuk menghitung FE adalah sebagai berikut. Dan contoh perhitungannya seperti berikut. Untuk kategori sangat memuaskan pada universitas negeri, menunjukkan bahwa jika kedua variabel independen, maka jumlah respon sangat memuaskan. Pada universitas negeri diperkirakan sebanyak 83,9 orang. Langkah ini menjadi dasar untuk menghitung perbedaan antara frekuensi observasi FO dan frekuensi harapan FE pada tahap berikutnya.
Selanjutnya di sini kita menghitung chi-square X pangkat 2. Setelah nilai frekuensi harapan Fp diperoleh, langkah berikutnya di sini kita menghitung nilai chi-square X pangkat 2. Nilai ini digunakan untuk melihat seberapa besar perbedaan antara frekuensi observasi Fo dan frekuensi harapan Fe pada seluruh kategori dalam tabel kontingensi. Rumus chi-square adalah sebagai berikut. Keterangannya, Fo di sini untuk menandakan frekuensi observasi atau data hasil pengamatan, sementara Fe di sini ditandai untuk frekuensi harapan atau data yang diharapkan jika variabel independen. Hasil perhitungan dari seluruh sel dalam tabel menghasilkan nilai sebagai berikut. Nilai ini akan dibandingkan dengan hasil dari SPSS atau nilai kritis T-square pada tingkat signifikansi tertentu. Misalnya, A sama dengan 0,5 untuk menentukan apakah perbedaan tersebut signifikan secara statik. Selanjutnya di sini kita menghitung chi-square X2. Oke, selanjutnya di sini kita menghitung konvensi kontingensi C. Setelah nilai chi-square diperoleh, langkah selanjutnya adalah menghitung konvergensi C untuk mengetahui kekuatan hubungan antara Untuk mengetahui kekuatan antara kedua variabel, rumus yang digunakan adalah sebagai berikut. Sementara substansi nilainya adalah sebagai berikut. Interpretasi. Nilai C sama dengan 0,19 menunjukkan bahwa hubungan antara jenis universitas dan penilaian pelayanan akademik tergolong lemah. Artinya, meskipun hasil uji chi-square menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan, kekuatan hubungan antara variabel tidak kuat secara praktis. Untuk pembahasan materinya sebagai berikut. Selanjutnya di sini saya akan melakukan praktik di aplikasi IBM SPSS. Di sini pertama-tama kita buka dulu aplikasi IBM SPSS-nya. Oke, setelah kita membuka aplikasi IBM SPSS, kita klikkan file, terus new. Oh, maaf, maaf, maaf. Di sini izinkan saya untuk men-share screen mengenai hasil praktiknya. Oke, pertama-tama di sini setelah kita membuka aplikasi IBM SPSS-nya, di sini kita klik file, kemudian new, lalu kita pilih ke bagian data. Kemudian kita klik. Oke.
Oke, setelah semuanya sudah, kita klik variable view pada baris pertama, kita klik name, variable view, name. Di sini kita ketikkan score, kemudian pada kolom desimal di sini kita set angka 0. Pada kolom kedua di sini kita ketikkan respon, kemudian kita enter. Sama, pada kolom desimal kita set angka ke 0. Mohon maaf, di sini kita tidak usah set angka ke 0. Kita biarkan. Selanjutnya pada kolom ketiga, kita ketikkan rumah sakit. Oke, setelah semuanya sudah diketikkan, kita klik pada data view, lalu ketikkan seluruh data seperti contoh tabel 1.1. Jika telah selesai, maka akan terlihat seperti berikut. Kita klik data view, kemudian kita ketikkan untuk tabelnya sudah saya siapkan di sini. Jadi saya akan kopikan saja. Oke. Untuk kolom respon di sini kita akan kopikan copy tulis sebentar. Tulisnya salam. Salam. Aku tidak bisa ya, Pak. Jadi untuk praktiknya kita sudahi sampai sini saja karena di aplikasi BMS PSS milik saya tampaknya error. Jadi sekian dari saya. Wassalamualaikum. Mohon maaf jika ada kesalahan maupun dari perkataan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.